Halo teman-teman, kita lanjut cerita tentang bed simulation ya, seperti apa yang saya sampaikan di video terakhir ya. Kalau kemarin kan kita sudah bahas ekonomi, sekarang kita mau bahas tentang bed simulation. Jadi, apa itu bed simulation? Bed simulation itu untuk membantu kita menghemat waktu ya, karena kita bisa melakukan beberapa simulasi sekaligus dalam satu klik. Seperti apa itu emangnya? Nah, seperti ini. Ya ini teman-teman udah tahu lah ya cara membuat project baru. Jadi saya sudah bikin new project kemarin dengan nama demo ini ya, demo bed simulation. Saya bikin dia di Ambon. Jadi saya nggak usah kasih tahu lagi gimana caranya supaya videonya nggak usah terlalu panjang gitu. Kita fokus aja ke sistem sama orientasinya ini nanti. Kita pertama bikin dulu sistem ya, sistemnya. Saya sih lebih senang ngatur sistemnya dulu. Nah, pertama kita pakai panel suryanya mau berapa? Misalnya saya ambil contoh, kita pakai yang Vertex 550 ya dari Trina. Kemudian saya mau pakai, kita mau bikin berapa besar nih? Coba kalau 2 mega ya, 2 mega misalnya. 2 mega itu berarti kita pakai 20 inverter, ya kan? Pakai 20 inverter, ini kan number of inverter ya. Nah, jadi kemudian untuk jumlah modul per stringnya saya biarkan PVSys yang mengatur karena dia yang sudah lebih tahu ya kan. Tapi kalau teman-teman punya sistem tersendiri mau aja silahkan. Tapi kali ini saya mau pakai dari PVSys-nya. Kemudian ini saya bikin 200 string. Benar nggak? Oke, pas ya. Jadi ini kan inverter dengan 10 MPPT ya. Jadi kalau ada 20 inverter artinya masing-masing MPPT dapat kebagian satu string. Dengan demikian rasionya 1,1 ya. 1,1. 1,16. Kita okein. Oh, sebelumnya saya mau copy dulu informasi ini. Informasi panjang panel suryanya ya ini. Kita copy aja. Oke, oke. Kemudian masuk ke orientasi. Nah, biasanya saya gunakan bed simulation ini untuk mengukur atau menggunakan sistem dengan mounting yang ada di tanah ya, ground mounted. Jadi kita bisa pakai unlimited sheet ini. Nah, di sini dia yang harus kita atur ya. Nah, kebanyakan kita kan ngaturnya misalnya mau berapa nih? Kita udah bikin 20 derajat tiltnya, pitchnya 6,6 meter. Kemudian ini kolektor bandnya pakai data yang tadi ya. Berapa tadi? 2,4 kan. Nah, ini begini. Ya, sekitar 2,38 ya. Untuk kolektor ini dari sini dari bawah ke atas. Ini panjang dia. Jadi kita kayak bisa bayangin nggak kita memposisikan panel suryanya berdiri vertikal ya, vertikal itu dengan panjang dari sini ke sini itu 2,3 meter. Ya, itulah lebar kolektornya. Kolektor itu kan yang dari kata kolek ya, mengumpulkan gitu. Nah, itu yang untuk ininya saya biarkan dulu seperti defaultnya ya. Nah, untuk tiltnya saya mau pakai yang 10 dulu nih ya, 10 derajat. Nah, untuk pitch-nya saya mau pakai misalnya 5 meter dulu nih. Pitch itu kan jarak dari sini ke string berikutnya. Jadi ini kan ada 2 meter, ini 4 meter, ini berarti 5 meter. Nah, pitch ini penting karena dia yang akan menentukan investasi kita itu besar atau tidak dan produksinya bagus atau tidak. Karena ini nanti akan berbanding terbalik sama produksi sama GCR-nya ini maksud saya akan berbanding terbalik. Produksinya besar, GCR-nya nanti makin kecil. GCR ini adalah ground coverage ratio ya. Jadi rasio penggunaan lahan. Karena kalau misalnya dia makin lebar, pitch-nya tentu penggunaan lahan kita akan semakin besar juga. Tapi kalau dia semakin sempit,
penggunaan lahannya maksimal, tapi produksinya bisa jadi berantakan karena dia kena shading ya, kena shading dari string depannya. Ini dia kena bayangan, kena efek bayangan dari panel surya yang ini kena bayangan dari panel surya yang ini gitu. Jadi penting untuk berapa sebenarnya pitch yang tepat untuk produksi yang optimal gitu. Ini kita biarkan dulu, baru kita okein. Nah, baru kita bisa run simulasi. Ya kan, kita jalankan simulasinya. Sudah dapat nanti keluar hasilnya, baru kita rubah lagi. Wah, kayaknya jelek. Kita bikin aja pitch-nya 6 gitu. Baru kita okein, baru kita jalankan lagi simulasinya. Nah, berkali-kali gitu sampai kita temukan berapa nilai yang ideal atau yang produksi yang maksimal gitu ya. Nah, cuman kan itu kan capek ya kalau misalnya kita harus melakukannya satu-satu. Nah, disitulah peran daripada batch simulation ini. Kita masuk ke tab advance tadi ya. Kemudian kita klik ini batch simulation. Jadi di sini kita dibuat atau disuruh membuat file Excel yang dalam format CSV, CSV ya. Ini biar aja default ya. Kemudian kita masuk ke simulation parameter ya. Nah, ini saya biarkan default dulu, kita masuk ke yang sini. Nah, yang mau kita cari itu kan pitch-nya ya. Berapa jaraknya. Jadi ada banyak parameter nih, ada banyak parameter nanti kita bisa bikin tilt-nya juga, bisa dua-duanya atau kita mau bikin berapa jumlah seat-nya ya kan, baris dari stringnya. Tapi biar simulasinya nggak terlalu panjang, saya mau bikin pitch-nya aja dulu. Ya, jadi kita bikin satu parameter aja dulu. Terus selanjutnya outputnya mau apa yang kita cari. Nah, biasanya saya ambil outputnya itu adalah data produksi atau kemampuan produksi dari sistemnya, yaitu e-grid ya. Ini kan energi yang diinjeksikan ke grid ya. Setelah dikurangin sama losses ya kan, temperatur losses, jadi outputnya langsung energi yang diinjeksikan ke grid. Oke, oke. Oke, dia sudah bikin satu file ya, satu file untuk kita bisa masukin parameter-parameternya. Kita bisa langsung klik Open in Explorer. Nah, ini dia filenya. Kita bisa double klik untuk buka parameternya. Buka filenya maksud saya. Nah, disinilah kita masukkan parameter-parameter tersebut. Sebelumnya, kita hapus dulu yang ini ya. Nah, kita mau bikin dia berapa simulasi, misalnya nggak usah panjang-panjang, 10 simulasi aja ya. Ini kan SIM 1, SIM 2, SIM sampai 10. Nah, kemudian kita ini yang kita perlu atur pitch-nya tadi. Ya kan? Pitch tadi itu misalnya kita mulai dari kolektornya kan tadi mulai 2,3 kan. Jadi kita kayaknya nggak mungkin di bawah 2,3, orang panel suryanya aja lebarnya 2,3 meter, masa kita bikin jaraknya 1 meter. Udah otomatis pasti kena shading gitu. Jadi kita mulai dari 3 meter misalnya. Ya kan? Habis 3 meter berapa? 3,5 meter. Habis 3,5 4 meter. Habis 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 sama 7,5. Oke? Jadi dia simulasinya bertahap ya, dari lebar pitch-nya 3 meter, kemudian 3,5, 4, 4,5 sampai 7,5. Setelah itu kita save, kita tutup aja ini, kita balik ke PVSys-nya dan kita klik tombol simulasinya. Nah, dia akan konfirmasi mau dieksekusi, kita klik yes. Jadi dia akan simulasikan satu persatu, dari simulasi satu, ya kan, bulan ke bulan, hari ke hari, di tahun yang sama ya. Ini masuk simulasi 2. Ini saya skip aja.
Oke, ini sudah selesai ya. Oke, kita langsung okein. Nah, kemudian kita bisa ke advanced simulation lagi. Kita ke batch simulation lagi. Kemudian kita bisa klik open in Explorer. Nah, di situ nanti sudah ada satu file lagi, file hasilnya ya, results ya. Jadi kita buka, double klik aja. Nah, di sini sudah ada data e-grid yang kita minta. Jadi dia akan melampirkan data produksi kalau pitch-nya 3 meter berapa, pitch-nya 3,5 meter berapa, pitch-nya 4 meter berapa gitu. Jadi kita bisa sortir kalau misalnya datanya banyak banget ya, misalnya kita mau sampai simulasi ke 100 gitu kan. Kan payah kalau kita mensortir mana yang paling banyak gitu ya. Jadi kita bisa eh, bikin filter seperti ini. Data, kemudian kita filter. Ini kita hapus saja misalnya. Kemudian kita bisa sort dari larger to small ya. Nah, jadi dia langsung pilih ke sini. Nah, ini udah kelihatan di sini datanya yaitu 3910 mega ya. Ya, untuk seat yang 7,5 sama 7 meter. Nah, kemungkinan kalau misalnya kita bikin seatnya 8, mungkin saja dia bisa naik ya, sampai nanti dia sewaktu-waktu dia mentok tuh. Jadi misalnya udah 9, 10, 11 meter tuh data produksinya udah cenderung sama gitu. Nah, ini kita taruhlah ini dulu ya. Kita balik ke PV-sys-nya, kita lihat seperti apa ininya rasio penggunaan lahannya. Dia pakai tilt 10, kemudian ini 7. Nah, dia 34% ya. Kalau misalnya 7,5 dia pasti lebih jelek lagi ya kan. Nah, 3,1. Nah, jadi di sini biasanya kita dibantu sama tim pemangku kepentingan lah ya atau pemegang kuasa gitu kan, stakeholder. Gimana nih Pak kalau misalnya produksinya mau lebih besar, GCR-nya jadi rendah gitu. Penggunaan lahan kita akan lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya kita mau sedikit lebih turun gitu kan, kita mau pakai misalnya 6 meter deh, 6 meter ini nggak terlalu jauh signifikan kok ya kan, tapi GCR-nya bisa lebih baik misalnya gitu kan. Nih kita bikin 6, GCR-nya udah bisa hampir 40. Pertanyaannya emang berapa idealnya GCR itu? Ya, memang ini sulit ya untuk dijawab. Ya mungkin rata-rata kalau kita pakai 50% plus minus ya itu mungkin udah ideal ya, 40 sampai 60% itu ideal. Kita bisa menggunakan 60%, itu baik sekali gitu. Karena percuma kalau misalnya lahannya bagus ya, optimal, hampir tinggi lah ya, 60%, tapi produksinya jelek gitu. Jadi kan ini saling kompensasi nanti. Kita nggak apa-apa invest di awal agak besar untuk tanahnya, tapi produksinya bagus, jadi itu akan menjadi revenue yang menutupi kerugian dari lahannya. Itu kan tektok-tektokannya seperti apa nanti bos-bos lah yang memikirkan itu. Nah, begitu teman-teman fungsi dari bed simulation. Nah, untuk optimize GCR ini seperti apa? Emang ada solusi lagi nggak untuk meningkatkan supaya penggunaan lahannya bagus, tapi produksinya juga bagus? Nah, biasanya itu pakai sistem tracking ya, tracking horizontal atau apapun. Jadi dia panel suryanya ngikutin arah matahari bergerak gitu. Jadi produksinya bagus, GCR-nya juga bagus gitu. Atau misalnya GCR-nya sama nih, sama-sama 39 tapi produksinya jauh melampaui daripada yang fix seperti ini. Nah, itu lain waktu kalau memang ada ketertarikan kita bahas untuk yang tracking ya. Begitu teman-teman untuk bed simulation. Jadi bed simulation itu banyak sekali parameter yang bisa kita gunakan, yang kita masukkan. Misalnya untuk storage, penggunaan baterai berapa banyak yang harus kita gunakan untuk menampung energinya.
cukup enggak misalnya 1 megawatt hour kapasitas baterainya atau berapa. Nah, di batch simulation itu membantu kita untuk menilai berapa kapasitas baterai yang kita perlukan gitu tanpa harus mensimulasikannya satu-satu. Kemudian misalnya kemiringannya, tiltnya, berapa tilt yang maksimal ya, ketinggian derajatnya berapa gitu. Kita bisa gunakan juga batch simulation ini karena kalau simulasi satu-satu sekali lagi lama. Jadi batch simulation itu bisa banyak sekali ya, bisa kita lakukan 50 simulasi dengan satu kali klik atau mungkin lebih banyak gitu. Jadi kita mengevaluasinya lebih cepat gitu, mana produksi yang paling bagus, mana kapasitas baterai yang kita gunakan yang ideal seperti apa. Dengan demikian kita bisa menghemat waktu yang baik. Terima kasih teman-teman. Silakan tinggalkan komentar kalau ada yang perlu kita bahas lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya. Ciao.